Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di video kali ini kita akan eksperimen dengan Starlink lagi. Ini adalah Starlink paket residensial spesifik ya. Jadi paket residensial itu adalah paket yang hanya bisa digunakan di tempat yang kita registrasikan wilayahnya ketika kita membeli Starlink ini, Pak. Di eksperimen di video sebelumnya saya sudah mencoba berpindah dengan Starlink ini di paket residensial, tetapi masih satu kota, jaraknya sekitar 20 km. Satu kota tapi beda kecamatan, dia masih bisa. Sekarang saya masih penasaran ya. Saya akan pergi ke rumah pacarku yang waktu saya mencoba Starlink itu telepon gak diangkat, langsung wae parani omae. Dan dia kebetulan rumahnya Pemalang, Pak. Saya berada di Jepara ya. Starlinknya saya registrasikan di Jepara, di kota saya tinggal. Dan Pemalang itu jaraknya sudah 200 km lebih. Itu sudah melewati 6 kabupaten kota, Pak. Nah, saya penasaran apakah Starlink paket residensial itu masih bisa digunakan. Kalau misalkan kita sudah tidak bisa menggunakan layanannya, misalkan ya, apa solusi-solusi yang ditawarkan oleh Starlink? Sekarang kita akan coba pergi ke Pemalang, langsung saja kita gaskan, mungkin kita akan langsung bertemu di sana. Yuk. Oke, sekarang Starlinknya sudah menyala ya Pak ya, dengan setup seadanya by the way, karena memang syutingnya sangat-sangat mobile. Dan ini saya mau nyoba paket residensial. Ketika saya beli, saya registrasikan di Jepara Pak, dan sekarang saya sudah pindah kota itu di Pemalang. Apakah dengan paket residensial ini dia masih bisa menyala Starlinknya? Kita coba ya Pak ya. Ini belum saya konfigurasi apapun, jadi memang saya sengaja bawa dari Jepara, nggak saya setting apa-apa sampai ke Pemalang. Ini dia sudah menyala, sudah booting. Kita akan coba lihat di aplikasi Starlinknya. Apakah bisa? Masih calculating orientation. Oh, kita disuruh connect ke wifi-nya Starlink. Oke, ini sudah terkonek ke wifi-nya Starlink dan kita coba lihat. Dan di sini statusnya offline ya. Dan terbaca unexpected location karena memang Pemalang itu tidak saya registrasikan di sini. Jadi paket residensial itu memang benar-benar dia statis Pak, hanya bisa digunakan di wilayah yang Anda registrasikan saja. Kalau Anda tidak meregistrasikan wilayah tersebut atau tidak memasukkan lokasinya, maka dia tidak akan bisa digunakan. Terbacanya dia akan offline dan unexpected location. Meskipun satelitnya dia pointing dan routernya menyala seperti ini ya Pak ya. Ada dua pilihan yang bisa jenengan lakukan. Yang pertama adalah mengganti alamatnya ke alamat yang sekarang Anda berada, tetapi itu tergantung juga layanannya masih menyediakan atau tidak di alamat tersebut, slotnya masih kosong atau tidak, atau kalau misalkan penuh Anda disuruh menunggu, dan itu prosesnya memakan waktu. Atau Anda bisa melakukan cara yang kedua, yaitu menggantinya ke paket jelajah, atau paket yang memang diperuntukkan untuk bisa aktif dimanapun, tetapi kecepatannya tentu berbeda dengan paket residensial yang statis. Tapi keuntungannya Anda tetap bisa internetan dengan kecepatan yang cukup tinggi dimanapun Anda berada, sejauh masa lalu atau sedekat kematian seperti biasa. Nah, saya akan contohkan di sini. Saya akan coba untuk ganti alamat paketnya dari Jepara ke Pemalang. Kebetulan ini kan lagi di Pemalang. Nah, caranya gampang aja Pak sebenarnya. Cara paling mudah sebenarnya kita pakai PC atau laptop, atau pakai Android juga bisa, masuk ke starlink.com melalui situs web ya Pak ya, jangan melalui aplikasinya. Nah, di sini Anda bisa lihat saya menggunakan paket residensial yang harganya 750.000 per bulan. Di akun kita, kalau kita sudah punya akun Starlink-nya, Pak, pasti akan ada perangkat Starlink-nya. Nah, di sini terregistrasi di Jepara ya, Pak ya. Kita bisa klik di bagian tautan Starlink Anda ini, diklik kelola. Di sini media terregistrasi di kota Jepara. Saya zoom di bagian map box-nya ini. Oke. Nah, ini kita bisa pindah ke Pemalang atau ke tempat Anda sekarang berada supaya dia bisa menyala ya. Tetapi ada syarat-syarat yang Anda perlu catat ya. Di sini lokasi tidak terduga tulisannya. Tips 9 menit 23 detik ya Pak ya. Ini kita bisa klik di bagian alamat layanan. Kita klik seperti ini. Nah, ini nanti Anda bisa mencari tempat yang Anda berada sekarang. Atau Anda bisa menggunakan cara mengganti layanannya dengan paket layanan ini. Ada tombol pensil di kanan, tinggal diklik. Nah, di sini ada layanan yang mobile regional. Itu adalah layanan Starlink yang dimanapun Anda berada, Anda akan tetap bisa internetan dengan
hardware-nya, Pak. Di sini saya mau mengganti layanan paketnya saja supaya saya masih tetap bayar 750.000 per bulan tentunya. Saya mau ganti. Nah, ini masih di Jepara ya, Pak ya. Saya layanannya. Ini saya akan ganti ke Pemalang, 140 km dari sini. Dari tempat dia registrasi. Mana Pemalang? Ini Pemalang, kita cari. Saya registrasikan di Pemalang kota saja seperti ini. Ngasal aja titiknya ini, yang penting dekat-dekat dengan wilayah Anda lah. Ini saya registrasikan di Jalan Pemuda Pemalang. Oke, walaupun saya nggak tinggal di Jalan Pemuda ini. Cek ketersediaan. Oke, nah di sini Anda harus garis bawah ini. Mengubah alamat layanan Anda akan memutuskan layanan Anda saat ini. Jadi dia akan memutus dan mentransfernya ke lokasi baru, Pak. Dipindahkan ke lokasi baru. Dan karena permintaan semacam ini tuh tinggi, jadi mungkin tidak dapat menghubungkan kembali ke alamat Anda saat ini, Pak. Jadi kalau misalkan Anda sudah pindah, belum tentu bisa untuk kembali ke alamat di mana Anda berada. Jadi silakan dipikirkan ulang untuk yang bagian itu. Tergantung dia masih menyediakan layanannya atau tidak, Pak. Proses memperbarui alamat layanan Anda dapat memakan waktu hingga 20 menit. Jadi dia bisa memakan waktunya sampai 20 menit untuk mengganti layanan. Jadi kalau Anda misalkan mau merubah layanannya, silahkan dirubah. Dan itu membutuhkan waktu 20 menit untuk Starlink meregistrasikan satelit Anda, SN Anda, satelit mereka. Dan itu belum tentu Anda bisa kembalikan ke alamat Anda yang terregistrasi saat ini. Jadi silahkan dicatat itu. Kalau misalkan iya, silahkan konfirmasi perubahan alamat. Saya konfirmasi di sini, dia akan merubahnya ke lokasi saya saat ini sekarang. Nah, ketika melakukan proses ini, Starlink-nya dia akan stow alias mingkup alias apa itu namanya. Jadi dia akan off, melakukan reboot, nanti dia akan pointing ke satelit ulang ya. Kita akan tunggu. Sudah tak tinggal mandi tadi dan ini kita coba, Pak. Di Starlink-nya saya connect ke WiFi dari Starlink Nanang MRK ya. Ini statusnya sudah terhubung, Pak. Kita coba buka aplikasinya. Nah, statusnya sudah online. Oke. Dan ini kita coba lihat speed testnya dulu. Saya akan coba speed test di tempat baru ya. 270-60 Mbps, 296 Mbps, hampir 300 Mbps di tempat baru, Pak. Di sini latensinya masih belum stabil, masih di 45 Mbps dan uploadnya hampir 50 Mbps. Jadi sangat kencang sekali, Pak, di tempat baru ini. Jadi mungkin ini layanan yang cukup oke. Kalau misalkan pengen lebih stabil, Anda harus tunggu kira-kira 12 jam untuk satelitnya dia jauh lebih stabil di tempat yang statis ya, jangan dipindah-pindah. Kalau misalkan sudah ditaruh situ selama 12 jam, nanti baru dia mendapatkan konektivitas yang sangat stabil. Sekarang saya di tempat baru sudah bisa internetan, dan kalau saya lihat di akunnya, Pak, di sini, oke. Nah, ini bisa dilihat alamat layanannya dia sudah berubah di koordinat seperti demikian ya, Pak ya. Jangan parah nih, kok main wong random nggak ngerti di daerah sekitar rumahnya pacarku. Di sini teman-teman bisa lihat di map box tadi berada di Jepara layanannya. Sekarang layanannya sudah berpindah di Pemalang, 147 km dari jarak saya registrasikan Starlink itu pertama kali. Dan dia bisa menyala. Tetapi diingat, kalau misalkan kita mau pindah lokasi lagi, belum tentu Starlink masih menyediakan layanan di tempat itu untuk paket residensial. Jadi itu tergantung seberapa crowded satelit mereka untuk menerima permintaan penggantian wilayah untuk paket yang residensial ya, Pak ya. Ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan paket residensial itu bisa berpindah kota atau tidak. Jawabannya bisa, Pak, sebenarnya. Tetapi Anda harus mengganti alamatnya, dan itu cukup beresiko ya, cukup sangat beresiko karena Anda belum tentu untuk bisa mengembalikan layanannya. Paling aman sebenarnya pakai Starlink jelajah, cuman ya Starlink jelajah Anda tidak akan bisa mendapatkan kecepatan internet sebagus ini. Bisa, tapi kalau itu Anda beruntung ya, Pak ya. Kalau misalkan Anda tidak beruntung ya, kecepatan internet dari Starlink jelajah itu biasanya kurang terlalu oke. Nah, sekarang saya akan coba di speed test dari Ookla, apakah dia sestabil internet kabel. Kalau memang stabil, saya tinggal saja Starlink ini di sini karena wifi di sini busuk sekali, Pak. SpaceX Starlink ya, PT Saran Kawan Setia Pekalongan. Wedih. 200 Mbps lebih, Pak, di Ookla. Dan kalau di speed test, meluncurnya sangat konstan sekali. Ini jauh lebih bagus daripada internet yang ada di sini. Ini 60 Mbps. Jadi saya beberapa hari di sini, misalkan kalau butuh internet kenceng ya,
Starlink-nya nyalakan saja, Pak. Jangan ditaruh di atas mobil sih, hilang sih mesti ini. Teman-teman bisa lihat, ini pingnya di 34 milisecond. Iki sudah cukup kecil. Kalau misalkan mau lebih kecil lagi, silahkan didiamkan 12 jam ya. Dan saya akan coba lihat setelah diresmikan Starlink itu apakah cukup stabil untuk layanannya. Saya akan buka Wi-Fi Man. Saya akan cek network latensinya. Ini latensi beberapa situs media sosial yang ada di sini. Ada YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X.com, ada WhatsApp, Twitter, dan Google, dan juga Cloudflare. Ini cukup kecil ya menurutku. Gateway-nya harusnya bisa lebih kecil lagi sih ini. Jadi masih sama kurang lebih seperti sebelum dia diresmikan di Indonesia, Pak. Yo, oke, sekarang kita sudah kembali di Jepara. Berbeda dengan yang di Pemalang kemarin. Di Jepara panas banget, Pak, sumpah, karena memang Jepara itu terletak di antara bumi dan matahari. Jadi ono bumi, matahari, lah tengah-tengahnya Jepara, Pak. Dan Starlink-nya sudah saya nyalakan, masih sama seperti kemarin ya. Ini paket residensial. Nanti kita akan coba nyalakan. Ini dia sudah saya nyalakan, Pak ya. Ini makhluknya, dia sudah booting kurang lebih 5 menit sih. Jadi kita akan coba si Starlink paket residensial ini, apakah dia masih bisa menyala ketika kita pindahkan lokasinya lagi. Jadi ini tempat ketiga, walaupun ini seperti lokasi awal dia saya registrasikan ya, Pak ya. Kalau misalkan nanti dia tidak bisa connect internet, berarti terpaksa kita harus ganti paket Starlink Residential ini ke paket jelajah yang dia bisa menyala dimanapun Anda berada. Tetapi mungkin speednya tidak akan sebagus paket Residential. Nanti kita akan coba. Dan ini Starlinknya sudah saya nyalakan, setupnya seperti kemarin persis ya, Pak. Ini dia makhluknya. Jadi saya olor kabelnya ke sini. Ini masuk ke routernya dan saya nyalakan dengan genset ciptaan saya sendiri, Pak. Oke, ini sudah booting sudah lama. Kita akan coba nyalakan, kita lihat apakah dia bisa menyala. Semoga bisa menyala sih internetnya. Gas, yuk. Sekarang kita akan coba, dia sepertinya sudah menyala ya, booting dengan baik. Dan saya akan coba konekkan ke HP saya. Ini Starlink Nanang MRK ya, sudah terkonek, tidak ada koneksi data. Kita akan coba lihat apa yang terjadi. Kita buka software Starlink-nya. Dan statusnya offline, Pak, ternyata. Nggak bisa ya, jadi dia unexpected location, dia tidak terdeteksi lokasinya. Sekarang saya akan coba mau pindahkan lokasinya ke Jepara lagi, Pak. Jadi setelah dari Jepara ke Pemalang, Pemalang kita ganti ke Jepara lagi. Oh, pos ini. Semoga bisa. Ini saya akan coba pakai laptop saja supaya cepat ya, Pak ya. Karena di HP itu agak susah. Ini saya akan coba pakai laptop saja. Kalau enggak, jenengan akses dari browser di HP Anda starlink.com ya. Oke, ini saya sudah membuka starlink.com ya ke account kita. Pastikan Anda punya koneksi internet ya, Pak ya. Untuk membuka ini Anda butuh koneksi internet. Mungkin Anda butuh tetheringan HP atau WiFi yang ada di sekitar begitu ya. Kalau enggak, Anda tidak akan bisa mengakses si akun Starlink-nya. Nah, ini saya akses dengan WiFi dari rumah saya, bukan dari Starlink ya. Dia sudah terbuka, kita akan coba klik di bagian kelola. Nah, ini sudah kita klik kelola dan lokasinya masih berada di Pemalang, Pak ya. Kalau kita zoom map box-nya, ini lokasinya ada di Pemalang. Sekarang saya akan coba arahkan lagi dia kembali ke Jepara, Pak. Ini kita coba ganti alamat layanannya. Kita akan coba, wah rame nih, Cah. Kita akan coba kembali di sini, Pak. Kita tempatkan di Jepara. Kita cari aja lokasi terdekat dengan kita, Jepara. Ini, Pak. Kita ngasal aja ke Jalan RA Kartini, Rukmini ini. Kita coba tunggu apakah dia bisa kita kembalikan ya. Nanti akan tulis cek ketersediaan. Loading dulu dia memang. Ini kita coba, kita ketersediaan ada enggak ini. Oke, kita coba lihat mengubah alamat layanan Anda akan memutuskan layanan Anda saat ini dan mentransfer ke lokasi baru. Kita tinggal konfirmasi perubahan alamat. Wih, ternyata bisa ini. Dan dia akan mati nih, Pak, Starlink-nya. Dia akan reboot ulang atau booting ulang. Kita tinggal tunggu saja. Harusnya nanti dia akan terregistrasi di alamat yang kita tuju, yaitu di Jepara, Pak. Oke ya, ini sudah selesai mungkin prosesnya. Sudah lebih dari 20 menit ya, tak tinggal tadi. Dan ini saya sudah terhubung ke Starlink Nanang MRK. Kita coba lihat, Pak, di Starlink. Statusnya online. Mantap. Jadi ini paket residensial dari Jepara. Saya pindah ke Pemalang, itu 240 km jauhnya dari titik sekarang saya berada. Kemudian di sana saya daftarkan lagi lokasinya. Kemudian saya pindah lagi ke sini dan ternyata bisa online statusnya. Ini dapat internet. Kita coba speed test. Ini by the way instalasinya asal-asalan ya. By the way. Tetap powerful, Pak. 200 Mbps lebih. Jadi kita tidak usah ganti paket ya. Masih dengan paket yang sama, yaitu paket residensial. Latensinya di 32
millisecond. Untuk uploadnya kita dapat di 39, 38. Masih cukup kencang sekali. Kalau misalkan pengen jauh lebih stabil, Anda bisa menunggu 15 jam. Dan jangan ditaruh di bawah seperti ini, agak ditaruh di atas sedikit ya Pak ya. Dan ini bisa normal berarti ya, internet berjalan dengan baik. Saya akan coba speed test pakai Ookla. Di sini terbaca SpaceX Starlink. Ya, kita dapat kecepatan internet lebih dari 100 Mbps di Ookla. 150, 166, nggak menyentuh 200 Mbps sih, tapi ini masih cukup kencang karena mungkin instalasinya obstruction-nya agak asal-asalan di sini. By the way, sangat baik sekali untuk koneksi datanya ya Pak ya, dari hasil speed test yang saya dapat. Jadi ini ternyata bisa digunakan dengan normal paket residensial, cuman agak ribetnya nanti Anda harus memindahkan alamatnya dari akun Starlink-nya, dan itu juga tergantung wilayah Anda. Misalkan wilayah Anda paket residensialnya sudah penuh, belum tentu bisa memindahkan seperti saya ini. Jadi silakan dicatat di garis bawah ini. Hey! Nah oke, berarti fix ya, paket residensialnya masih berjalan. Next mungkin saya akan coba paket residensial ini untuk di laut Pak. Jadi saya akan coba menggunakannya mungkin antara Jepara dan Karimun Jawa, di tengah-tengah laut, di Laut Jawa lah ya. Apakah dia masih bisa digunakan atau tidak, atau ternyata kita harus pakai Starlink jelajah, saya juga tidak tahu. Nanti kita akan coba seperti apa. Jadi silakan yang mau cari info-info tentang Starlink, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Nanti saya akan jawab sebisa saya ya Pak ya. Terima kasih, itu saja eksperimennya. Saya Nanang MRK. Kalau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.